We are not yet equal. Ini hotel gue tempat nginep di Washington DC. Salah satu yang keren itu adalah lobi bagian belakang. Bisa jadi buat tempat para tamu kerja juga. Bisa buat santai, dibikin kayak library cafe gitu. Seru deh. Ngomongin soal buku, gue mau datengin satu toko buku yang katanya lo belum ke Washington kalau belum ke toko buku itu. Gue itu emang punya kebiasaan kalau pergi ke satu negara yang mereka punya toko-toko buku second yang jual buku-buku bagus dong pastinya, tapi harganya mirip. Gue tuh suka banget kalau lihat adegan film yang ngambil lokasi di independent bookstore, misalnya kayak Notting Hill atau You've Got Mail. Gak tau kenapa, tapi gue suka ngebayangin enak banget kayaknya baca buku di dalam toko buku kecil yang cozy, apalagi pas winter, salju turun, dan menjelang Christmas. Nah, Kramer Book nih semacam memenuhi mimpi gue gitu deh. Tapi yang menarik nih, Washington selain terkenal sebagai kota politik, ternyata kota ini juga terkenal sebagai kota pembaca buku. Ada banyak independent bookstore yang terkenal di kota ini selain Kramer. Cuma kelebihan Kramer selain karena kualitas bukunya yang bagus, toko buku ini tuh termasuk yang pertama di DC yang mengenalkan konsep bookstore cafe atau toko buku yang digabung sama cafe. Sebelahnya Starbucks nih, tapi sepi. Sementara ini toko bukunya gue datang jam 10 masih ramai banget. Dan di dalam toko bukunya tuh ada cafe namanya Afterword Cafe and Bar. Lo baca buku sambil ditemenin kopi sama cinnamon roll gitu. Nah, sejarahnya gini, di US tuh dulunya independent bookstore ada di mana-mana. Tahun 60-an mulai deh tuh muncul retail-retail besar seperti Borders atau Barnes and Noble. Akibatnya toko-toko buku kecil ini sempat tersingkir, banyak yang mati karena raksasa retail ini. Nah, akhir tahun 90-an kondisi ini berbalik. Amazon.com kan muncul tuh, mulai deh tuh dia ngenalin jualan buku online, ada juga Amazon Kindle yang mengubah budaya konsumsi buku di Amerika. Nah, abis itu retail-retail besar justru banyak yang tumbang, bahkan sekelas Crown tuh tutup, Borders juga dilikuidasi gitu, dan yang lain-lainnya. Tapi jatuhnya pemain-pemain besar ini justru membuka pintu bagi independent bookstore ini untuk kembali bangkit. Di beberapa negara di Eropa dan Amerika, independent bookstore bahkan kembali menjamur beberapa tahun belakangan. Soalnya orang mulai sadar tuh kalau mereka butuh interaksi sosial yang lebih intim dengan pemilik toko buku, dengan pembaca buku yang lain, seperti yang mereka dulu dapetin di independent bookstore. Ya, tentunya kan intimasi kayak gitu susah banget ya didapetin di online bookstore. Yang ini buat Dinar, soalnya kayak early feminism. Nanti kalau dia udah pas 5 mungkin udah mulai suka ya baca-baca buku di dalamnya. Itu ya. Terus satu lagi, We are not yet equal ya. Aduh gila, gue udah gak karuan banget di bentuknya. Soalnya gue gak bawa pelembab, jadi kulit gue kering banget. Terus gue malas pakai lipstick ya, kalau udah di luar negeri gini pengennya menikmati aja.